Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Di video kali ini, untuk pertama kalinya Sound Dignity akan membahas mengenai desktop amplifier, yaitu SMSL SP200. Bagaimana performanya? Bumper dulu! SMSL sendiri merupakan singkatan dari nama pabrik atau company dari SMSL ini, yaitu Fosun Swangmusan Lin Technology Co Ltd yang didirikan pada tahun 2009 di kota Shenzhen, China. Kalau kita tahu sendiri bahwa produk-produk Cina itu memiliki nama yang cukup unik kalau saya bilang, dan cukup nyeleneh. Kita bilang aja SMSL, ada juga Blonde, ada juga KBIR, ada juga Nice HCK, ada juga TIE, ada juga Topping. Ya, menurut saya nama-nama produk-produk Cina di dunia audio itu sedikit nyeleneh dalam konteks tertentu. SMSL sendiri merupakan company yang berfokus untuk memproduksi produk-produk desktop audio, sebut saja seperti DAC ataupun amplifier desktop. SMSL SP200 ini dipasarkan di harga sekitar 4 jutaan untuk barunya. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan kalian untuk menilai kelas dari SP200 ini. Teknologi yang disematkan pada amplifier satu ini yaitu THX 888 yang diklaim untuk mengurangi distorsi dan mengurangi harmonik. Harmonik sendiri kalau kita cari di Google itu merupakan arti dari sistem distribusi tenaga listrik akibat distorsi gelombang arus dan tegangan. Jadi itu merupakan bentuk distorsi ya. Mungkin kalau kalian yang lebih paham soal ini, lebih paham soal teknis seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, berikan pendapat kalian juga untuk membantu channel ini. SMSL SP200 ini juga sudah menggunakan ultra low noise power supply yang dibuat in-house oleh SMSL dan memastikan suara yang dihasilkan dan listriknya itu bersih dari distorsi. Selanjutnya kita bahas packaging dari SMSL SP200 ini. Oke, berikut adalah kotak dari SMSL SP200. Kalau kita lihat di sini, High Resolution Headphone Amplifier THX Hi-Res Audio. Ini ada nama company-nya. Di bagian sini tulisan SMSL. Bagian sini Design and Manufacture in China. Bla 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 bla. Nggak ada apa-apa. Kita langsung buka aja. Di dalamnya sendiri ada foam. Kalau kita lihat di sini ada warranty card dan user manual dari bahasa Inggris dan bahasa China. Jadi kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa pause saja mungkin untuk melihatnya. Taruh di sini aja. Ada juga kabel AC atau kabel powernya untuk kecolokan listrik yang kompatibel di Indonesia, dan tentu saja ada amplifiernya. That's it, nothing else. Nggak ada yang lain-lain, kosong. Kita singkirkan dulu. Oke, inilah amplifier dari SMSL SP200. Cukup simple. Jadi di dalamnya ada kabel, amplifiernya, warranty, dan manual. Secara umum packaging dari SMSL SP200 ini kami berikan nilai C+, karena memang sensasi unboxing dari amplifier itu memang biasa aja sih. Kebanyakan ya standar, tidak ada kabel yang diberikan selain kabel power. That's it ya, mungkin ya itu standar sih memang. Ya nggak ada sensasinya seperti kita unboxing in monitor atau di HP. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari SMSL SP200 ini. Untuk build quality dari SMSL SP200 sendiri, build-nya ini sebagai M ini bisa dikategorikan cukup compact. Jadi kalau kalian yang mempunyai space yang cukup terbatas untuk desktop setup kalian bisa consider this M, karena dia memiliki form factor yang bisa dikategorikan cukup compact dan kecil.
Kalau dari bobot sendiri dia cukup berbobot. Kalau kita lihat di sini merupakan perpaduan dari aluminium. Kalau saya bilang ini mungkin besi, kalau ini aluminium. Di bawah sini juga ada 4 kaki dari bahan karet. Di bagian sini ada tempat untuk AC adapternya. Lalu kalau kita lihat sekilas di sini semua tombol-tombolnya ini cukup stiff atau kokoh, tidak ada yang bergoyang, wobble. Nah, di bagian volume pot ini yang mungkin agak sedikit kurang enak aja feel-nya, ini terbuat dari bahan plastik. Ini semuanya berbahan metal dan di sini bahannya plastik. Somehow ya agak kurang matching aja. Dan di sini agak sedikit wobble, kalau kita lihat ya agak sedikit goyang, jadi kurang pas sih, kurang enak aja sih kalau saya bilang. Feel-nya ini agak kurang. Lalu untuk build quality dari bagian belakangnya juga semuanya berbahan metal. Di sini juga ada tulisan THX SMSL, ini untuk inputnya. Overall it's a good looking amplifier. Diberikan warna hitam memberikan kesan yang sangat maskulin. Secara build quality kami berikan skor amin, karena memang build quality-nya ini compact banget, solid juga, cukup flawless kalau saya bilang, kecuali volume potnya. Selanjutnya kita bahas user experience dari SMSL SP200 ini. Untuk user experience saat menggunakan amplifier satu ini sebenarnya port inputnya ini kalau kita lihat bagian belakang ini cukup lengkap. Ada RCA, left dan right, dan juga ada XLR input yang sebagai balance dan ini unbalance. RCA unbalance dan ini balance. Di sini juga ada port untuk AC-nya atau powernya. Jadi somehow inputnya ini cukup lengkap, balance dan unbalance cukup di provide dengan baik. Jadi ada di sini. Lalu kalau kita lihat ke bagian depan di sini gainnya ini hanya ada 2, yaitu low dan high gain. Low. Jadi gainnya ini hanya ada 2, yaitu low dan high gain. Untuk di sini untuk XLR dan RCA input ini on off. Untuk output headphone outputnya sendiri juga ada 2, yaitu 6,3 mm unbalance, ya headphone jack biasa, dan di sini ada XLR input untuk balance-nya. Tapi setahu saya topologi dari SMSL SP200 ini untuk balance-nya ini merupakan unbalance juga atau single ended. Di volume pot-nya untuk volume wheel-nya ini yang mungkin terkesan sedikit agak murahan ya kalau saya bilang ya. Jadi bahannya dari plastik, walaupun secara finishing saya mungkin nggak ada masalah, tapi secara feel dan ya saat digunakan mungkin agak sedikit kurang mewah aja sih. Untuk user experience dari SMSL SP200 ini kami berikan skor amin, karena dia juga memiliki input yang cukup lengkap, output juga yang cukup lengkap. Secara user pun gampang untuk digunakan, saya rasa tidak terlalu banyak tombol juga. Jadi user experience-nya cukup oke sih untuk kelas harga 4 jutaan. Selanjutnya kita bahas performa dari SMSL SP200 ini. Secara bentuk dia memiliki bentuk yang mungkin sedikit kecil ya, kalau kita bilang compact lah. Kita bilang cukup compact. Namun walaupun dengan ukuran yang compact, dia memiliki power yang wow, sangat besar kalau saya bilang. Selain itu juga powernya ini bisa mendrive HD 800, HD 650 secara effortless. Kalau saya bilang nggak ada masalah. Intinya untuk mengedrive headphone yang cukup berat sekalipun. Distorsi dari amplifier satu ini bisa dikategorikan cukup rendah, noise-nya atau black background-nya pun cukup baik kalau saya bilang, tidak ada yang mengganggu. Thanks to the ultra low noise power supply. Tapi ada satu hal yang saya mention di sini, yaitu dia memiliki 2 gain, low dan high gain. Jadi tidak ada medium gain. Low gain-nya ini kalian perlu perhatikan bahwa low gain-nya ini masih cukup overpower dari amplifier satu ini. Jadi kalau kalian menggunakan in-ear monitor yang sensitif, sebut saja seperti Campfire Andromeda, itu akan sedikit hiss di amplifier satu ini. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Tapi kalau mouse headphone saya rasa nggak akan ada masalah. Tapi kalau ini monitor sebut saja seperti yang sensitif yang seperti saya bilang, atau menggunakan full BA, itu mungkin agak sedikit hiss, ya. Itu tergantung juga dari sensitivitasnya. Tapi selain itu kalau misalnya kalian menggunakan in-ear monitor seperti Audace, iSyn ya, Audace iSyn, lalu juga seperti Altin Hi-Fi P1, itu mungkin nggak ada masalah sih untuk menggunakan low gain dari amplifier satu ini, karena mereka memang haus power untuk headphone dan in-ear monitor planar. Ya, disclaimer juga, kebetulan saya menggunakan atau mengetes amplifier satu ini tidak menggunakan
balance outputnya dan balance inputnya. Jadi kita hanya menggunakan RCA dan outputnya ini dari 6,3 mm headphone jacknya. Jadi kita belum menggunakan full power dari XLR-nya ini atau balance inputnya. Jadi itu sekedar disclaimer aja. Tapi saat menggunakan single ended-nya pun itu sudah overpower. Menurut saya powernya cukup banget. Kalau untuk in-ear monitor itu mungkin sedikit overpower di low gain-nya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, secara performa ini merupakan amplifier yang cukup oke, cukup bagus sebenarnya. Tapi untuk in-ear monitor mungkin sedikit kurang friendly. Selain itu juga untuk mendengarkan musik dia juga minim kolorasi. Kalau kita bilang seperti Tube M itu ada sedikit kolorasi di suaranya karena dia memiliki suara tubi, lalu ada distorsi yang sedikit warmer atau musical sounding. Kalau misalnya solid state seperti SP200 ini saya rasa mungkin minim kolorasi juga, lebih ke arah clean lah intinya. Dan fokusnya memang menguatkan sinyal dari musik yang kalian dengar. Secara performa dari SP200 ini kami berikan skor A karena dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik sebagai sebuah amplifier. Oke, selanjutnya kita bahas pro dan cons dari SP200 ini. SP200 ini consnya yaitu volume potnya ini menurut saya agak sedikit wobble. Bahannya juga agak sedikit kurang solid kalau saya bilang. Ini mungkin bahannya plastik atau mungkin metal. Mungkin kalau kalian yang lebih paham bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tapi agak sedikit wobble dan agak sedikit kurang precise lah. Kurang kurang feel-nya kurang mantep gitu. Jadi kayak agak loose gitu, tapi secara fungsional mungkin tidak terlalu masalah. Itu juga bukan salah satu big complaint atau deal breaker sebenarnya ya, hanya masalah feel aja. Ini menurut saya satu feel yang kurang mantep lah, karena kalau kita menggunakan amplifier biasanya kita paling banyak menyentuh volume pot tentunya untuk menaik turunkan volume. Untuk pro dari amplifier satu ini, walaupun dia memiliki form factor yang kecil, dia memiliki power yang luar biasa. Dia dapat mengedrive semua headphone yang saya punya. Tapi nggak tahu lagi kalau kalian punya headphone yang khusus memang drive-nya sulit sekali, saya nggak tahu ya. Tapi kalau headphone saya dia bisa mendrive dengan baik, semua ini monitor pun pasti dilibas. Tapi sekali lagi saya sampaikan, walaupun di low gain pun dia sedikit overpower untuk in-ear monitor secara umum. Jadi itu perlu diperhatikan. Karena pro-nya ini ya untuk sebuah amplifier ya memang dia bisa menghandle semua headphone yang ada di pasaran, saya rasa hampir semua ya, tapi bukan semua. Mungkin ada headphone tertentu yang memang harus menggunakan amplifier khusus, sebut saja seperti Stax. Itu sih overall it's a good amplifier kalau saya bilang. Untuk value for money dari amplifier satu ini kami masukkan kategori good value. Dia di harga 4 jutaan dapat mendrive dengan baik seluruh headphone yang saya punya. Selain itu juga memiliki distorsi yang cukup rendah dan power yang mumpuni. Dan kami berikan skor B+. Kesimpulan, SP200 ini di kategori low end to mid end amplifier di harga 4 jutaan. Dia memiliki user experience yang cukup oke, performa yang mumpuni, input dan output yang lengkap, serta power yang bisa dikategorikan sangat besar untuk headphone dengan body yang compact seperti ini, dan dapat memberikan dinamika serta low noise pada experience mendengarkan musik kalian. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai amplifier satu ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.